Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perorganisasian dan cara menyusun struktur organisasi. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersional dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Bentuk suatu organisasi mulai dari bentuk yang kecil hingga organisasi bentuk yang besar dan mempunyai suatu tujuan yang berbeda pula. Begitu pula tentang pengertian organisasi itu sendiri. Terdapat dua pengertian umum mengenai kata organisasi. Yang pertama, pengertian menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian yang kedua, berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara yang di dalamnya sesuatu kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan secara antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Terima kasih. Selanjutnya, definisi organisasi dari para ahli. Yang pertama dari Charles Scott, yaitu organisasi merupakan suatu kolektivitas yang disengaja dan dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang didasarkan pada asas kelangsungan. Yang kedua ada Stephen Perovins. Dia mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif, dapat diidentifikasi dan bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. 3. Stoner mengatakan bahwa organisasi ialah suatu pola hubungan melalui orang atau suatu kelompok orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar tujuan bersama. Dan Koshler, dia mengatakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem terstruktur yang mengkoordinasikan usaha tertentu oleh suatu kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian perorganisasian. Perorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Merupakan proses penyusunan sesuai dengan tujuan organisasi yang berarti bahwa lembaga yang ingin menyusun sebuah organisasi harus menentukan tujuan atau target-target yang akan dicapai oleh lembaga tersebut. Hal ini bertujuan agar ketika organisasi tersebut sudah berjalan, mereka mengetahui hal apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada intinya, perorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa teori yang terumuskan oleh ahli, di antaranya yaitu yang pertama teori fusi atau diffusion theory. Teori fusi ini berisi mengenai organisasi yang berfokus pada bekerjanya proses fusi dalam bidang pengorganisasian. Menurut teori ini, sebuah organisasi berusaha untuk menggunakan individu yang berfungsi menjalankan tujuan. Individu mengharapkan tujuan itu sendiri melalui organisasi yang bersangkutan. Dan yang kedua, teori sistem atau the system theory. Pada teori sistem, pengorganisasian dianggap sebagai suatu sistem variabel-variabel yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Dan yang ketiga, teori kuantitatif atau the quantitative theory. Teori kuantitatif memberikan kondisi objektivitas kepada studi tentang pengorganisasian, walaupun teori ini hanya mencakup suatu bagian dari pertimbangan yang mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi.
Jadi struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Adapun faktor utama dari yang menentukan perancangan dari struktur organisasi, yang pertama yaitu strategi organisasi dalam mencapai tujuan, yang kedua teknologi yang dipergunakan, yang ketiga anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan yang keempat ukuran organisasi. Maksud dari ukuran organisasi yaitu makin besar organisasi maka struktur organisasi akan semakin kompleks, sehingga harus dipilih bentuk struktur organisasi yang tepat. Nah, struktur organisasi sendiri terdiri dari spesialis kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi, dan desentralisasi pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, ukuran suatu kerja menunjukkan jumlah karyawan. Saya akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan. Beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan kemudian menjadi sangat penting adalah karena berbagai fungsinya. Sebagai berikut. Yang pertama, memberi kejelasan dan tanggung jawab. Sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan pada atasannya langsung yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing organisasi. Seseorang anggota yang namanya tercantum dalam hierarki struktur organisasi sebenarnya dapat lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, bagaimana menjelaskan jalur hubungan antara masing-masing hierarki dalam sebuah organisasi. Sangat dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam hierarki atau jenjang struktur organisasi tersebut. Yang keempat, menjelaskan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan yang akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu atasan maupun bawahannya dalam struktur organisasi tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal adalah suatu wadah yang terdiri dari beberapa orang yang saling mengaitkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar dan hubungan kerja yang rasional. Ciri-ciri organisasi ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, terstruktur, terumuskan, kaku, dan tahan lama. Contoh dari organisasi formal adalah perusahaan, sekolah, negara, dan badan pemerintahan. Baik, yang kedua ada organisasi informal. Organisasi informal adalah sekumpulan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan serta tujuan bersama tetapi tidak disadari. Ciri-ciri organisasi informal ialah lepas, fleksibel, tidak terumuskan, serta bergerak secara spontan. Contoh organisasi informal adalah arisan ibu-ibu dan kelompok supporter sepak bola. Yang berikutnya ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, Democratic Decentralized atau DD, yaitu tidak memiliki pemimpin yang permanen. Yang kedua, Controlled Decentralized, yaitu memiliki satu pemimpin utama yang menangani dan mengkoordinir tugas-tugas utama. Yang terakhir ada Controlled Centralized, yang yaitu hanya ada pimpinan utama tim. Di sini semua tugas dikoordinir dan ditangani langsung oleh pemimpin utama. Sekian dari saya. Baiklah, jadi dari kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Jadi secara sederhana, perorganisasian atau organisasi adalah proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Nah, tujuan organisasi ialah proses mempertemukan pekerja yang adalah orang atau kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Adapun kewajiban yang dilaksanakan itu
dapat memberikan saluran terbaik bagi penyelenggara usaha yang efisien, teratur, positif, dan terkoordinasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum